Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Korintus pasal 4. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayanan-pelayanan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai dan tidak engkau terima, dan tidak engkau memang menerimanya? Mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja sehingga kami pun turut menjadi raja bagi kamu. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat, kamu mulia tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, yang sama kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timoteus, yang adalah anakku yang kukasihi dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 21. Judulnya menjadi pelayan yang dapat dipercaya. Kita bukan pemilik, kita pelayan. Paulus membuka pasal ini dengan kalimat tegas.
Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ia tidak ingin dipuji, disanjung, atau diperlakukan sebagai tokoh besar. Ia hanya ingin dilihat sebagai pelayan, bukan penguasa. Sebagai pengelola, bukan pemilik. Kita juga begitu, hidup ini bukan milik kita, hanya titipan. Waktu, kemampuan, harta, kesehatan, bahkan kesempatan melayani adalah kepercayaan dari Tuhan. Pertanyaannya sederhana, apakah kita bisa dipercaya? Penilaian manusia bukan standar utama. Paulus berkata, bagiku sedikit sekali artinya entah aku dihakimi oleh kamu, Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Manusia bisa salah menilai, orang bisa salah paham, bahkan kita sendiri bisa tidak sadar akan kesalahan kita. Tetapi Tuhan melihat sampai ke dalam hati, karena itu Paulus mengingatkan, janganlah menghakimi sebelum waktunya. Yang penting bukan bagaimana orang memandang kita, melainkan bagaimana Tuhan melihat kita. Semua yang kita punya adalah anugerah. Ayat 7 bertanya, apakah yang kau punya yang tidak engkau terima? Ia mematahkan kesombongan rohani. Jika semuanya adalah pemberian, maka tidak ada alasan untuk membanggakan diri. Baik pelayanan, talenta, posisi, maupun keberhasilan. Semua itu bukan kehebatan kita, melainkan kasih karunia Tuhan. Teladan kerendahan hati para rasul. Paulus menggambarkan hidup para rasul dengan jujur. Lapar, haus, telanjang, dipukul, mengembara, dimaki, difitnah, dianggap sampah dunia. Tapi respon mereka luar biasa. Kalau dimaki kami memberkati, kalau difitnah kami menjawab dengan ramah. Mereka tetap setia, rendah hati, dan tidak membalas kejahatan. Inilah pelayanan Kristus yang sejati, bukan yang tampak hebat, tetapi yang tetap setia sekalipun disakiti. Kerajaan Allah bukan sekedar kata tetapi kuasa. Paulus menutup dengan kalimat yang kuat. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Artinya pelayanan bukan soal bicara tetapi hidup. Iman bukan soal teori tapi ketaatan. Kekristenan bukan tentang penampilan tapi karakter. Yang membuat seseorang dihormati bukan retorika, tetapi kuasa Allah yang terlihat melalui kehidupannya. Kesimpulan renungan untuk kita hari ini dari 1 Korintus, kita belajar 4 hal penting. Yang pertama, kita hanyalah pelayan Kristus. Tuhan mencari orang yang bisa dipercaya. Yang kedua, penilaian Tuhan lebih penting daripada penilaian manusia. Yang ketiga, tidak ada yang bisa kita sombongkan, semua adalah anugerah. Yang keempat, kerajaan Allah nyata melalui hidup yang berkuasa, bukan kata-kata. Kiranya kita menjadi pelayan yang rendah hati dan setia, dan hidup dengan kuasa Tuhan yang nyata. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.